Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi barakati ulumihi wa karamihi fid dharain. Wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya wa tahhir qulubana min an-nifaq wal khiyanah waj'alna min 'ibadikal mukhlisin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 13. Al-Ismu wa Sinful Thalith. Iya. Tunggu aja. Tunggu Ustaz, wow. Baris ke berapa itu? Empat. Lima dari atas. Lima Dari atas. di pojok. Iya. Tunggu kan? Ya. Temu Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasinfut Thalith. Adapun kelompok orang dalam turul amal yang ketiga, wahumul maghruruna wal hamqal ladina tala alaihimul amal jiddan. Kelompok yang ketiga, mereka lah orang-orang yang terperdaya dan ini ahmak nih, Wah, bodoh cuma dia lebih parah, amak. dungu. Kelompok yang ketiga dalam pembahasan turul amal, ya ini orang yang terpedaya dan dungu, yang mereka itu panjang angan-angannya, hatta ansa humul akhirata, sehingga mereka itu sampai melupakan akhirat. Wa alhahum an dzikril maut, dan mereka itu sampai melupakan mengingat adanya kematian. Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbatid dunya wal hirsi ala imaratiha wa jam'i hutamiha. Dan mereka itu selalu menghadapkan hati mereka selalu cinta terhadap dunia, wal hirsi ala imaratiha, dan serakah untuk memiliki memakmurkan dari dunianya, wajabnya hutamiha, dan dia mengumpulkan yang namanya kekayaan dunia, wal igtirari bizakhari fiha, dan mereka itu terpedaya dengan gemerlapnya dunia, wazinatiha, dan perhiasannya dunia, wa nazri ila zahratiha, dan mereka memandang kepada yang namanya kembang-kembangnya dunia, tipu dayanya gitu, yang mana memang allati nahallahu nabiyahu alaihi salam an maddil aini ilaiha, yang memang memandang bagian dunia, perhiasan dunia. Allah telah melarang kepada para nabinya untuk mereka itu memandang betul-betul kepada dunianya. Sampai-sampai faqala ta'ala, Allah menyatakan dalam Al-Quran, yang mana tujuannya kepada para nabi, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratul hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika itu khairun wa abqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian itu melihat dunia, ila ma mata'na bihi azwajam minhum, yang mana gemerlapnya dunia, tipu dayanya dunia kami telah berikan kepada mereka, minhum,
ay minal kufar, yakni dari kelompok orang-orang kafir. Zahratul hayatid dunya, memandang mereka tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan bahwasanya dia itu para nabi terlenakan dengan bunga-bunga kehidupan dunia. Karena kenapa Allah larang? Linaftinahum fihi, aku akan menjadikan mereka itu ujian di dalamnya. Dunia itu sebagai ujian yang diberikan kepada kelompok orang-orang kafir. Makanya Allah sayang kepada para nabinya. Allah menyatakan wala tamuddanna ainaka ila ma mata'na bi azwajam minhum zahratul hayatid dunya. Jangan kamu memandang kepada dunia, tertipu dengan perhiasan dunia, karena kami ingin menguji buat orang-orang kafir sebagai ujian di dalam dunia. Wa rizqu rabbika khairan wa abqa, dan yang namanya rizki dari Tuhanmu ay minal jannah, itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Fatara ahadahum, maka kalian telah melihat salah seorang di antara mereka, yang sinfut thalith, mereka itu la yakadu yadhkurul akhirata, hampir mereka itu tidak ingat kepada kehidupan akhirat mereka. Wala yatafakkaru fiha, dan mereka tidak pernah berfikir dari bagian akhirat mereka. Wala yakhturu lahu amral mauti wa qurbal ajali, dan mereka tidak punya rasa kekhawatiran terhadap kematian dan dekatnya ajal. Wa in khatara lahu nadiran lam yu'athir, jawab dari in goya, lam yu'athir fi qalbihi syai'an, meskipun ada kekhawatiran bagi mereka itu langka. Sekalipun ada kekhawatiran, lam yu'athir fi qalbihi syai'an, tidak akan memberikan dampak di hati mereka. Kadang-kadang mereka ingat, cuman lam yu'athir fi qalbihi syai'an, hatinya itu tetap nggak terima. Jadi akal doang yang main, hatinya belum taslim, hatinya belum menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa in khafa min ta'thirihi fihi, maka sarafahu anhu. Ketika kelompok yang ketiga ini, mereka khawatir dari dampaknya itu terhadap dekatnya kematian, akhirnya apa? Sarafahu anhu, mereka berpaling hatinya dari urusan tersebut, takut banget gitu. Kalau diingetin, ntar gue inget mati. Akhirnya sarafahu anhu, maka dia itu memalingkan hatinya dari urusan yang itu tuh. Wa adkhala ala nafsihi ma yunsihi dzalik, dan mereka akan memasukkan sesuatu ma yunsihi dzalik, yang bakal melupakan akan urusan akhiratnya tersebut. Jadi orang yang kelompok ketiga ini, kalau dia coba mau berpikir tentang urusan akhirat, kematian dan ajal yang mendekat, maka dia itu apa? Takut. Dia itu takut, akhirnya berpalingin aja hatinya dah, bisa nginget-nginget yang begitu dah. Akhirnya wa adkhala ala nafsi ma yunsihi dzalik, masuklah di hati mereka itu perkara-perkara yang dapat melupakan urusan kematian. Hatta la yatashawwashu, sehingga mereka itu tidak yang namanya tidak mau terganggu, alaihi, atas mereka, iqbalu ala dunya, menerimanya bagian dunianya. Jadi mereka tuh orangnya nggak mau keganggu dah urusan-urusan dunianya dengan memikirkan akhirat dan kematian. Wa tamattu'i bila datiha, dan mereka itu tidak mau terganggu dari bersenang-senang dengan keenakan-keenakan dunia. Wa syahwatiha, dan kepengenan syahwat-syahwat dunianya. Wal amalu ala hadal wajhi wal amalul murdil madmumi ala itlaq. Ini tulul amal ini sangat
membahayakan dan sangat tercela secara mutlak. Ini kelompok yang ketiga. Lebih parahnya gimana? Wasahibuhu minal khosirin alladzina alhadhum amwaluhum wa auladuhum an dzikrillah. Dan si pemilik tulul amal yang ketiga ini nih, yang gak ingat sekali urusan akhirat. Kalau dia mau ingat urusan akhirat, tapi dia ada khawatir di dalam hatinya. Khawatir apa? Nanti dia gak bakal dapat bagian dunia. Kalau mikirin mati mulu sama akhirat, kapan kayaknya begitu. Gak penting ngikutin kematian, gak penting ingat-ingat yang namanya urusan akhirat. Parah dia itu minal khosirin, kelompok orang-orang yang rugi. Alladzina alhadhum amwaluhum wa auladuhum. Dan mereka itu sampai dilupakan, dilalaikan mereka itu dari urusan anak-anak dan harta-harta mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cari duit, akhirnya alhadhum, akhirnya mereka bakal melupakan akhirat mereka. Urusannya katanya buat anak, wa auladuhum. Tapi nyata-nyatanya kalau dia nyari nafkah, nyari bagian dunia, sampai lupa an dzikrillah ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja ya kerja, urusan cari nafkah dalilnya. Cuman dia itu sampai melupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anehnya, wa sawfa yaqulu indama yanzilu bil mautu wa yu'ayyinul akhirah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih. Yang anehnya, ketika kematian akan menghampiri dia dan dia melihat dari urusan akhiratnya dikit lagi mau selesai nih dia hidup, dia ucapkan apa? Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau mengurungkan ajalku, ila ajalin qarib, sampai dekatnya kematian, ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih, sebagaimana telah termaktub dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, haitsu yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini perintah dari Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Tapi sayangnya, walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khairum bima ta'malun. Orang ketika dekat kematiannya, maka baru dah dia akan berkata, ya Allah, tunda dulu dah ajal saya. Kenapa? Karena memang saya mau menambahkan amal-amal saya yang telah saya lupakan kehidupannya di dunia. Dikit aja dah, fa'asaddaku, saya mau sedekah dah, mau bersedekah, wa akum minas sholihin, dan nanti saya bakal termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Udah kadungan begitu, akhirnya walan yuakhirullahu nafsan, kalau ajal udah datang maka tidak bisa siapapun itu ajalnya dimundurkan. Makanya Allah tidak akan mau menjawab orang-orang yang berbicara demikian. Kalau udah mau dekat ajalnya, mereka baru nyesel gitu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Wa qad balaghana, sungguh telah sampai kepada kami, anna malakal mauti alaihi salam, sesungguhnya malaikat maut yazharu lil insani, menampakkan kepada manusia, indama yabqa min ajalihi, ketika detik-detik menjelang kematiannya seseorang, syai'un yasiru, yaitu sesuatu yang diperlihatkan, fayukhbiruhu bihi, kemudian malaikat memberikan kabar ketika detik-detik ajalnya seseorang, fayaqulu lahu,
orang mau mati ente, ini aneh menyebut nyawa ente. Fayaqulu lahu, akhirnya dia orang ngomong, ngucap kepada malaikat, ya malakal maut, wahai malaikat maut, akhirni qalilan, tunda dah kematian saya dikit aja dah. Tujuannya kenapa? Li'atuba ila rabbi, biar saya bisa taubat kepada Tuhan saya, wa astaghfirahu, dan saya minta ampun kepada Allah Tuhan saya. Fayaqulu lahul malaku, sesungguhnya malaikat itu mengucapkan kepada orang tersebut, qad talama ukhirta wa umirta falam tatub wa lam tarji ila rabbika hatal an. Udah kelamaan banget ente ditunda umurnya. Falam tatub, tapi nggak mau taubat juga. Walam tarji ila rabbika, nggak mau datang kembali kepada Tuhan ente hatal an, sampai gini hari masih belum taubat begitu. Wa qadin qadat al muddatu, maka dia itu menghabiskan masanya. Wa balagtal ajalah, sungguh telah sampai kepada ajalmu, alladzi katabahu Allahu laka, yang memang ajal ente udah ditulis sekarang nih. Fala sabila ila ta'khiri, enggak ada jalan lagi dah buat ngakhirin usia ente. Ini waktunya. Kemarin ngomong doang, habis sakit, pengen dia itu setelah sehat, setelah sembuh dari sakitnya, pas sehat dia mau tobat. Udah kelamaan ngomong gitu, pas udah sehat dia lupa. Fala sabila ila ta'khiri, sekarang udah waktunya dah. Bikin hari udah tungguin kata malaikat, belum tobat-tobat juga nih orang. Nah sekarang dah cabut aja nyawanya gitu. Qala ba'dul ulama'i rahmatullahi alaihim, ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, falau kanatid dunya bi asliha li hadzal insani wa amkanahu an yashtariya biha sa'atan wahidatan yaziduha fi umrihi wa yata'addaru fiha ila rabbi la fa'ala. Seandainya dunia ini semuanya diperuntukkan untuk manusia, wa amkanahu an yashtariya biha sa'atan wahidatan, dan bisa memungkinkan bagian dari dunia ini untuk dibeli, yaziduha, mereka akan menambahkan tuh di umur mereka apaan? La fa'ala, untuk melakukan hal-hal menuju Tuhannya. Kalau seandainya dunia ini ditawarin biar mereka itu yang tobat-tobatnya itu di akhir-akhir usianya biar diterima, cara diterimanya gimana? Lu beli ini bagian dunia biar sa'atan wahidatan, biar hidup walaupun sebentar, maka mereka akan lakukan hal itu. Pokoknya gimana caranya biar gue hidup lagi dah. Tsumma innal ghaflata anil akhirati wal i'radi anha bil kulliyati iqbalan ala dunya. Sesungguhnya lalai dari urusan akhirat dan berpaling dari urusan akhirat kulliyah semuanya untuk mendapatkan bagian dunia, wastigholan biha, dan menyibukkan dirinya untuk bagian akhiratnya, qad yakunu sababuhu tulal amali. Jadi orang-orang yang lalai dari urusan akhirat dan berpaling dari urusan akhirat karena mereka itu menyibukkan dari bagian dunianya, sehingga apa? Kadang-kadang sebab orang tulul amal itu menjadikan mereka itu lupa akan akhiratnya. Wa qad yakunu sababu syakkan fil akhirati wa taraddadan fi kauniha haqqan wa iyadu billahi min dzalik. Kadang-kadang sebabnya orang tersebut ragu dari urusan akhirat, dan kadang-kadang dia itu ada keraguan apa iye haqqan, apa iye kauniha haqqan, urusan akhirat itu hak. Jadi penyebab orang yang tulul amal itu ada kalanya ragu terhadap akhirat, ada kalanya ragu memang keberadaan yang namanya akhirat.
fa innahu minal kufri billahi wa rasulih. Yang demikian itu termasuk adalah kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Wal alamatul mumayyizatu, tanda yang membedakan, lil ghafili alil akhirati baina an yakuna sababu ghaflatihi tulal amali aw syakka hiya annal ghafilal ladzi yakunu sababu ghaflati tulal amali idza marida aw hasala lahu syai'un yutawaqqa'u indahu qurbal mauti yukthiru dzikral akhirati wa yatahassaru ala tarkil amali la wa yatamanna an yu'afiya la ya'mal salihan walladzi takunu ghaflatuhu an syakki la yazharu alaihi indal maradi wa nawihi syai'un mimma dzakarna. Titik. Tanda yang membedakan orang yang lalai akhiratnya karena sebab tulul amal dan sebab ragu, bahwasanya orang yang lalainya sebab tulul amal ketika sakit dan telah sampai sesuatu kepadanya, maka mereka itu bisa sadar akan datangnya kematian, mereka akan memperbanyak ingat akhirat. Contoh, orang yang membedakan tulul amal itu karena ragu atau karena memang tulul amalnya itu lalai. Yang membedakan gimana? Kalau orang lalai ketika datangnya sakit, maka memberikan dampak kepada dia sadar, ya gue mati dah nih. Paham nggak? Sehingga apa? Dia akan memperbanyak urusan akhiratnya ketika waktu dia sehat nanti. Tapi ya anal ghafilul ladzi yakunu amalu. Nah, tapi kalau orang yang memang dia itu ragu urusan akhiratnya, la yazharu alaihi indal marudi, maka ketika sakit nggak dampak tuh ke urusannya dia itu, nggak membawa pengaruh segala sesuatunya. Bal yadharu alaihi at-ta'assufu ala firaqi dunyahu. Bahkan orang-orang yang kalau ada keraguan tentang urusan akhiratnya, merupakan urusan akhiratnya, ketika mereka dalam keadaan sakit, yang dikhawatirkan apa? Ya gue pisah dah dari bagian dunia gue, nggak bisa nikmatin hidup gue lagi dah gue. Itu bedanya orang yang lalai urusan akhirat sama orang yang memang ragu urusannya. Wa takhawufu ala auladihi wa amwalihi. Ketika dia sakit, yang dipikirin apaan? Khawatir. Wa takhawufu ala auladihi wa amwalihi, khawatir. Ya Allah, gue sakit, gue pengen mati. Ntar anak gue siapa yang ngasih makan? Tuh. Wa amwalihi, harta gue cukup gak nih ketika gue mati? Pikirannya masih bagian dunia tuh. Nah ini parah kan nih? Mau mati tapi ingatnya bukan urusan akhirat. Kalau yang pertama ketika sakit, dia nanti ketika memang mau sehat, udah sehat, dia akan yuktirul akhirat dan menambah amalnya buat urusan akhirat. Tapi kalau orang yang kedua ini, ketika dia sakit, la hasalalahu syai'un, tidak ada sesuatu yang dapat memberikan dampak mikir buat dia orang. Cuma yang dipikirin apaan? Bukan akhiratnya. Gue sakit, anak gue makan apaan ya? Soalnya gue gak bisa kerja. Ntar harta gue cukup kan ya buat bagi-bagi ke mereka. Yang dipikirin urusannya dunia tuh. Nah, kebanyakan orang kan mikirin yang begini nih. Iya gak? Ya Allah, gue sakit, gak bisa kerja, anak gue ntar makan apaan nih? Bener gak? Nah ini jadi itibar buat kita nih. Ternyata sering kita berpikir kayak model yang kedua begini nih. Kalau orang yang model pertama kan sakitnya masih bisa memberikan dampak buat akhiratnya, sehingga dia punya niatan kalau sehat nanti gue bakal tobat, bakal ibadah, bakal memperbanyak amal-amal yang dapat menyelamatkan dia kepada urusan akhiratnya. Tapi kalau orang yang kedua kagak, dia sakit itu yang dipikirin tetap anak bininya, hartanya itu. Wa takhawwafu antudayya min ba'dihi.
Dan yang dikhawatirkan nanti dia akan sia-sia setelah adanya kematian buat urusan anak dan hartanya. Wa asbahu dzalik mimma yadullu ala qusurin nazri warraghbati fil ahwalid dunya. Maka model-model yang tersebut itu menunjukkan apaan? Ceteknya pikirannya dia. Warraghbati fi ahwalid dunya, demen banget sama keadaan dunia. Fa'tabir, ambillah kalian sebuah iktibar pelajaran. Hada, pada ini yang kami sebutkan. Rahimakallahu, semoga Allah merahmati engkau, fi nafsika, pada dirimu, wa fi ghairika, dan kepada orang lain. Hatta ta'izahu, sehingga engkau dapat memberikan mau'izah, nasihat kepada selain orang darimu. Maksudnya teman-teman kita diberikan nasihat. Wa tansahahu in syamamta minhu, ketika engkau mencium mereka itu rawaihu syaki, adanya tanda-tanda keraguan. Kita udah ngendus nih orang nih, ngejar dunia mulu. Maka apa? Ta'izahu wa tansahu, ingetin dah tuh kepada mereka fid daril akhirati, akan urusan akhir. Falaisya syakku fil akhirati fid dami wal khotari, maka tidak ada kekhawatiran pada akhirat, di dalamnya itu ada satu keterpurukan dan kehinaan dan kekhawatiran. Bimanzilati tulil amal, tidak ada yang namanya ragu itu hal-hal yang paling tercela daripada tulul amal. Wa in kana tulul amalil munsi, jikalau memang tulul amal itu memang bisa melupakan dia lil akhirati, kepada urusan akhirat, madmuman jiddan, dalam keadaan parah banget nih, buruk banget. Nah, kita ini diingatkan sama pengarang kitab bahwasanya dalam pembahasan tulul amal, orang yang panjang angan-angannya dari bagian dunianya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok wahumut minasitina. Mereka orang-orang yang kelompok pertama itu tulul amalnya sedikit, mengambil bagian dunia sekedar buat kebutuhannya dan apa yang menjadi tanggung jawab dari nafkahnya di keluarganya. Selebihnya dia itu orang-orang yang mendedikasikan urusan akhiratnya. Nah, siapa itu? Sahabat, orang-orang soleh terdahulu, minat tabi'in was sahabat. Kelompok yang kedua, orang masih ingat urusan dunia, tapi dia ingat juga urusan akhirat. Dan mereka nggak diberikan kekuatan oleh Allah seperti kekuatan kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama udah habis makan, anak bininya makan, habis itu ibadah terus. Nah, kelompok yang kedua tulul amal juga, mau berharap bagian dari dunia, masih kepikiran tuh bangun rumah, nanti punya planning, masih kepikiran tuh anaknya disekuliahin yang tinggi-tinggi biar dapat apaan? Biar dapat pangkat dunianya, titel-titel dunianya, masih kepikiran. Tapi masih giat hadir di majelis ilmu, masih enggak urusan akhirat dia. Nah, kelompok yang ini termasuk masih mendingan dah. Wasin fustalit, yang ketiga lebih parah lagi. Wah, wahumul khasiruna, rugi banget mereka, sampai nggak mengingat betul-betul urusan akhirat mereka. Nah, ketika mereka itu sudah sampai merasakan detik-detik ajalnya pengen sampai, lisanul halnya seolah-olah mereka akan berucap, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dah kematian saya. Buat apaan? Fa asaddakum minas solihin, biar saya bisa menyedekahkan harta saya dan saya termasuk kelompok-kelompok hambamu yang soleh. Tapi lan yuakhirullahu, Allah itu tidak mengakhirkan ajal mereka. Udah waktunya dah, sekarang dicabut usianya. Maka ini adalah ikhtitam dari nasihat Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad terkait masalah tulul amal. Nah, Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad ingin mengarahkan kita buat masuk ke kelompok kedua udah cukup dah.
Kalau yang pertama romannya gampang gak nih? Yang pertama gampang bisa susah kelompok yang pertama? Susah banget. Susah banget. Gitu. Nah kelompok kedua aja lah kita masuk dah. Masih dapat. Jangan sampai kelompok yang ketiga. Iya. Kelompok yang ketiga Bayangin aja dia kok. ingat mati. Tapi ketika dia ingat mati pas lagi sakit masih mikirin ini dunia. Anak gue ntar makan apaan? Harta gue nanti cukup gak ketika dibagi warisannya buat anak-anak gue? Yang dipikirin cuma itu. Makanya Imam Ghazali tuliskan dalam Ihya, sebenarnya kita itu meninggal dunia, dan orang yang kita tangisin yang meninggal itu, kita tangisinnya bukan urusan akhirat orang yang meninggal, masih urusan dunianya yang masih hidup nih. Gimana? Ya Allah, bapak gue udah meninggal, ntar gue makan apa nih? Siapa yang mau nerusin biaya sekolah gue? Nah itu kata Imam Ghazali, yang diingat kalau orang meninggal urusan apa? Bagian dunianya masih bisa didapatkan nggak? Karena siapa ya? Orang yang menjadi tanggungan kewajibannya dia sudah mendahului dia, alias sudah meninggal dunia. Yang dipikirin kan begitu kan? Misalnya nih, itu punya orang tua, punya bos kita. Ya Allah, bos kita meninggal, siapa yang bagi duit tip lagi nih ntar, bener gak? Urusannya begitu. Nah kalau kita mau memprihatinkan buat diri kita terhadap siapa orang yang kita cintai yang meninggal dunia, caranya gimana? Ya Allah, bagaimana keadaan dia di alam kubur? Akhirnya kalau kita masih ingat urusan dia di alam kubur, cara menyelamatkan kita dalam bentuk doa, bener gak? Jadi kita kumpulin tuh doa-doa yang kita baca, yang tujuannya kita maksudkan untuk almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia. Gitu tuh, yang bagusnya begitu. Jangan ketika orang yang kita cintai yang meninggal dunia, kita itu penyesalannya cuma urusan dunia kita doang, bukan akhiratnya dia. Tapi sayang, ajal udah datang, tidak bisa diundur lagi. Nah, ini ikhtitam dari kajian kitab kita Nasail Dunia terkait masalah tulul amal. Nanti minggu yang akan datang akan dijelaskan bagaimana caranya biar kita itu menghilangkan tulul amal kita. Dengan cara apa? Memperbanyak ingat mati dan menambahkan amal-amal soleh. Semuanya akan dikupas, insya Allah, biar kita selamat. Allah alam bisawab. Ada nanya gak? Habib Abdullah merintahin kita, faktabir hada fi nafsika wa fi ghairika hatta ta'izahu wa tansahahu. Ini ambil pelajaran, ingetin buat diri ente dan ingetin orang lain. Insyamamta minhu rawaihu syaki, ketika engkau mendus di depan ente ada orang-orang yang benar-benar tulul amal. Insyamamta, ketika engkau mengendus, menyium bahwasanya di depan ente, di sekeliling ente ada orang yang girobat urusan akhirat. Ini wajib kita tegur, ngingetin, gitu. Semata-mata buat ngingetin diri kita sendiri. Nah kalau kita udah ngingetin tapi dia marah, apa kita wajib ngingetin lagi sih? Kalau kita udah ngingetin tapi dia tersinggung gitu ame teguran kita, apa kita wajib ngingetin lagi? Lo ingetin terus. Ingetin terus. Ingetin terus. Caranya gimana? Ingetin terus, gitu. Nah hatinya kan tersinggung. Hah? Hatinya kan tersinggung sama perkataan kita. Berarti kita kan nyakitin hatinya dia dong. Udah sembari doain kita. Sembari doain orang tersebut yang lupa-lupa akan akhirat, gitu. Ini orang yang dipikirin pokoknya nih yang kelompok ketiga udah parah banget. Kalau kelompok yang pertama Habib Abdullah nggak bilang faktabir, bener gak? Tapi ketika menyebutkan kelompok yang ketiga, Habib Abdullah bilang jadiin pelajaran ini buat ente wa ghairika dan orang-orang selain ente. Maksudnya siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Hatta ta'izau, biar ente nasihatin itu orang yang kelompok ketiga. Itu udah parah banget soalnya kelompok ketiga nih. Udah dapet kerjaan kagak ngaji-ngaji. Banyak kan begitu? Banyak banget begitu. Giliran dapet proyek udah lupa nggak nyumbang aqua lagi di majlis. Ada gak tuh? Ada. Ya ada yang gitu. Banyak. Menggurih banget dah. Kalau orang lagi banyak duit.
Bentar, kalau yang di Wasinfo Sarifil ini kalau misalkan orang tua ibaratnya kan dia udah menjelang hayatnya dan dia berwasiat ibaratnya entah wasiat di dunia wal antara ada dunia ada akhirat apakah itu dia masuk ke Wasinfo Sarifil? Wasiatnya urusannya apaan? Iya, misalkan kan kalau di Indian kan lo kalau misalkan anak mungkin kan jangan pada berantem masalah harta, sama satunya lagi jangan lupa ngaji. Misalkan kan dunia akhiratnya sih bang. Nah itu apakah dia juga termasuk dalam wasinfusannya ini? Enggak, kalau seandainya ciri-cirinya orang yang memang benar-benar banget nih dia nih, masuk kelompok yang ketiga tadi, ini dulur amalnya udah parah banget. Nggak ada nasihat-nasihat buat akhiratnya dia ketika mati. Nggak dijadiin pelajaran nih. Udah sakit parah banget nih misalnya nih. Dia nggak mikir tuh buat akhiratnya dia. Entar dia selamat gak di kuburan gitu. Masih bisa selamat apa kagak. Yang dipikirin cuma anaknya, keluarganya. Dan dia berwasiat nih. Berwasiatnya nih urusan dunianya doang. Ya kan? Tanpa diselingin dalam urusan akhirat nasihat menjadi wasiatnya. Contoh, udah terbagi warisan jangan pada berantem. Itu nanti jangan lupa dirukun. Sembahyang 5 waktu jangan sampai ditinggalin. Itu nggak termasuk kelompok yang ketiga. Nanti harus akhirat itu. Nah, karena dia masih mikir akhirat, masih kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang ketiga udah parah banget dia. Sampai ketika dia sakit dan dia terbesit di hatinya, sarrafahu anhu, hatinya dipalingkan dari hal yang begitu tuh. Dia nggak mau nginget-inget urusan akhirat, takut apa? Dia nggak dapat bagian dunia lagi. Contoh, ada orang diajak ngaji susah, diajak sembahyang susah. Ya lantar aja, gue masih sehat. Nah itu dia nggak mau memasukkan hatinya tuh untuk ingat akhirat. Diajak ngaji ntar aja dah. Udah 50 tahun nih. Kita tanya lagi sama dia, ngaji yuk. Ntar aja dah kalau apa tuh? Ya pilihannya dulu, kalau nggak mati, kalau nggak pikun. Ntar aja kalau umur 20 tahun, 30 tahun kita ajak ngaji masih enak. Kalau ntar aja dah kalau gue seger. Ya udah 50 tahun, 60 tahun kita ajak ngaji nih. Kita ajak buat sedekah. Kita ajak buat kebaikan, dibilang ntar aja dah kalau apaan, pilihannya dua, kalau nggak pikun, kalau nggak mati, gitu doang. Nah itu hal-hal yang memang mereka nggak redo di hatinya dimasukin hal-hal begitu tuh. Kelompok-kelompok ketiga, sehingga mereka memalingkan hatinya sendiri, nggak mau urus-urusan kebaikan untuk akhiratnya. Sebuah kerugian besar. Tarjun najaka walam yasruk masalikuna fahuwa mustahilun. Kita berharap akan adanya cita-cita kita bakal sukses di kemudian hari, tapi kita tidak mau melakukan turuk-turuk, melakukan jalan-jalan yang diridhoi Allah. Itu sebuah kemustahilan besar. Ngarap masuk surga tapi nggak ibadah, mustahil. Ngarap mau jadi alim tapi nggak belajar, mustahil. Bener gak? Ngarep mau selamat urusan akhiratnya, tapi dia nggak mau ngaji. Yang dengan ngaji itu mendatangkan keridhaannya Allah. Bahkan dia jadi paham yang mana hak dan yang mana batil. Dia gak mau, mustahil lah tuh. Itu menjawab sebuah pertanyaan, kenapa hati aneh pengen ngaji, tapi aneh malas. Berarti hatinya belum mau ngaji. Aneh pengen ngaji dah, tapi malas. Hatinya belum ngaji berarti. Kagak mau. Kenapa? Habib Abdul tulisin tuh di Risalatul Awananya. Wa lam ya akhi khal mahbub. Ketahuilah wahai saudaraku yang aku cintai. Iya. Yang namanya niat itu adalah ra'su kulli syai'. Puncaknya, pokoknya itu. Pertama kali yang harus kita landasi dari segala sesuatu yang kita mau kerjakan. Niat itu kuat, fa innan niyata taba'an husnan wa qubhan fil amal. Karena sesungguhnya niat itu membuktikan baiknya amal ente atau buruknya amal ente. Kalau niat udah kuat, maka baiknya menunjukkan amalnya, dia akan menggerakkan kakinya.
hadir majlis ilmu. Qubhan wa hasanan. Atau buruknya niatnya setengah-setengah, pergerakannya gak ada, jadinya nggak mau ngaji, nggak mau sedekah, nggak mau mendatangkan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Nah lagi kan ente juga pernah ucap bahwasanya kalau Allah ridho segala sesuatunya jadi mudah. Nah, maksudnya dipermudah lah jalannya atau temuannya gitu. Nah cuma nggak tahu ya ini sama atau enggak, maksudnya ini pernah baca kutipan dari Bayi Kapabi, kalau orang yang menuntut ilmu pastiin dia bakal bersusah-susah payah, maksudnya gitu tuh, maksudnya dalam artian kayak bersusah payah badannya. Kalau kita kalau nggak salah dengar pas ngaji di sana yang main itu juga tuh bayaran lama tanda kan ciri-ciri orang yang mau ngaji pasti kan waktunya, badannya, fisiknya dan sebagainya tuh korbannya lah seperti itu, korbannya semuanya. Nah cuma kan dari kutipan yang sebelumnya kan jika sesuatu dirinduin Allah kan kita dimudahin gitu, tapi kan pada kenyataannya pas kita ngaji nih kayak entah pemahaman kita, entah kita jadi kayak orang bingung dulu, kita jadi susah banget gitu. Nah itu maksudnya bertolak belakang apa emang tuh sebenarnya sejauh gitu. Nah itu bagian dari perayaan ilmu kita. Ada capek, paham, gitu. Nanti kita nanti akan dipermudahkan lagi. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman tentang ilmu agamanya. Berarti mafhumnya begini, siapa orang yang dikehendaki bisa ngaji, Allah menitipkan satu kepercayaan bahwasanya dia akan sukses urusan akhirat dan menjadi orang yang alim. Sebaliknya kalau orang yang nggak dikehendaki baik sama Allah, cirinya gimana? Nggak dilangkahkan, nggak dimudahkan hadir kakinya di majelis ilmu. Yufaqihu fiddin. Bitatif tuh, bedanya tak dia. Allah akan memberikan satu kepemahaman urusan agamanya. Jadi orang dikehendaki baik itu masih diringankan kaki kita untuk hadir di majelis ilmu. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya, kalau orang nggak dikehendaki orang yang baik sama Allah, dia berat banget dilangkain kakinya buat hadir di majelis ilmu. Begitu. Makanya kita mengaji satu dibimbing sama ulama. Untuk apa? Mencari ridho Allah. Kedua apaan? Menghilangkan kebodohan. Ketiga apaan? Kita itu untuk mensyukuri nikmatul akal. Mensyukuri adanya nikmat akal. Gitu. Karena mau nggak mau cara kita mensyukuri nikmat akal kita selain bertafakur kepada Allah, kita itu apa? Memikirkan hal-hal yang menjadi bagian dari ulum syariat, ilmu-ilmu syariat. Contoh ngaji begini, itu dalam rangka mensyukuri nikmat akal yang diberikan. Kan akal kalau nggak dipakai jadi awet, benar gak? Benar gak tuh? Akal nggak dipakai mikir jadi awet gak? Awet. Nah kalau dipakai mikir jadi habis gak? Habis botak. Habisnya itu maksudnya gimana? Kita itu mengerahkan segala jerih payah itu untuk berpikir ilmu-ilmu agama. Akhirnya yufaqihu fiddin, dikasih pemahaman sama Allah. Maka wajar aja orang ngaji nggak langsung paham, wajar. Gitu. Karena itu bagian dari proses. Sekarang pemahamannya masih satu. Besok ngaji di bab yang sama bisa kasih Allah dua. Atau sekarang belum paham, besok bisa paham. Besok apa? Minggu depan bisa pahamnya. Itu udah janji Allah itu akan diberikan pemahaman gitu. Berarti kalau kita dijadikan orang yang diberikan pemahaman dalam ilmu agama, wa min alamatil khair, kita termasuk orang-orang yang dikehendaki baik sama Allah. Ciri-ciri gimana? Pokoknya kalau lautan yang akan kita seberangi begitu luas, mau menyeberang pastikan dulu perahunya, cek dulu ada yang bolong apa kagak gitu. Nah mau mengarungi kehidupan akhirat, cek ulang dulu ngaji kita getol apa kagak, diajak buat kebaikan semangat apa enggak gitu. Kalau kagak berarti termasuk kita itu orang-orang yang
lalai. Sedang Allah mengatakan dalam Quran walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dah daripada urusan dunianya. Nah, Cel. Kita masuk kelompok yang kedua, udah syukur banget dah. Masih ngambil dunia, cuma nggak sampai ninggalin kewajiban kita. Itu sholat lima waktu, kerja sholat lima waktu nggak ditinggalin. Masih pengen punya planning dia jadi orang kaya, masih punya planning dia bakal jadi bangun rumah nih yang gede. Tujuannya satu, biar nyaman ibadah, panggil orang kumpulin anak yatim di rumah yang gede, anak kecil jadi nyaman. Itu termasuk kelompok yang kedua tuh. Tapi kelompok yang ketiga udah parah banget dah. Tekor-tekornya dah tuh. Golongan 3 tuh. Kalau dapat golongan 4. Harapan 1 dia, harapan 1. Ngaji kan zaman sekarang udah enak. Iya dong. Nah zaman dulu hati pakai terowong, pakai tinggi. Pakai terowong, jalan becek-becek. Sekarang fasilitas udah banyak. Ya kan? Dibanding duduk sejam 2 jam, kadang-kadang kita dapat makanan, kenyang, pulang bawa ilmu. Tapi susahnya gitu. Yang jelas kalau kita menginginkan sesuatu apapun, baik dunia dan akhirat, jangan lupa pasti ada pengorbanan. Nah, iya itu benar. Pasti ada pengorbanan. Tak waktu, juga pikiran. Dulu kita pikir mugadang, kalau mantelah berilah syahirullah ya. Untuk sedang maupun kemuliaan, ilmu yang baik, ya, dia harus mengorbanin waktu malam ini. Kurangin tidurnya kan begitu. Pasti ada yang berkurang, itulah merupakan suatu pengorbanan. Pengorbanan Itu disebut nilai dan harga iman itu. Udah kalau ketemu orang ngaji yuk. Ntar aja dah gua dah. Kan besok nih udah susah, udah jatuh lagi terpuruk-terpuruknya kita ajak ngaji lagi. Ngaji yuk. Kata dia, ntar aja. Kalau apaan kita tanya. Tapi Kalau mau mati gitu baru ngaji. Susah. Orang pulang kerja umumnya jam 4. Bener gak? Ya kalau lembur umumnya jam 8, jam 9-an. Paling kagak seminggu sekali hadir. Kata Nabi itu dalam kitab Wasiatul Mustafa, sebagai wasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, siapa orang yang selama 40 hari dia tidak hadir di majlis ilmu berturut-turut, qaswa qalbuhu, hatinya mati keras. Ketika hati mati, maka susah nasihat masuk ke dalam dirinya. Maka wajar orang bertahun-tahun nggak hadir di majlis ilmu, ketika diajak kebaikan dia ngomong Allah, yang udah mati hatinya. Siapa aja yang nasihatnya susah. Gitu. Jadi dia dewasa dengan permasalahannya sendiri. Bukan dewasa karena berpikir tentang akhirat. Kan ada orang dewasa urusan akhiratnya karena memang apaan? Dikasih ujian dulu. Nah kita jangan sampai kayak begitu. Terlilit utang, semuanya dalam keadaan rugi, ditinggal sama orang-orang yang kita cintain, baru kembali kepada Allah. Jangan kayak begitu. Kalau bisa start dari awalnya kita sekarang. Ketika nanti ketemu ujian-ujian yang model begitu, kita udah mulai dari awal. Jadi nggak fatal-fatal banget, nggak nyesel-nyesel banget. Karena kenapa ya? Dari awal kita udah berbuat untuk melakukan hal yang baik, sehingga akhir hayat kita ikhtitamnya husnul khotimah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ting. Astagfirullahaladzim. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an ya Fattahu ya Alimu nawwir lana ya Rabbana qulubana binuri ma'rifatik waftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ilma ma 'allamtana fardudhu inda hajatina ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Hannan ya Mannan ya man azhar jamila wa satarul qabiha ustur qabaihana wa tub alaina wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.